Halo teman-teman semua, halo juga para bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Nah, kali ini aku tuh mau belanja ke tempat sayuran sama bumbu-bumbu. Ini tuh tempatnya deket sama rumah aku ya teman-teman. Jadi kalau aku belanjanya harian, aku pasti belanjanya ke sini ya teman-teman. Karena harganya juga nggak jauh beda sama pasar. Paling bedanya itu cuman 1.000 atau 2.000 rupiah aja. Tapi kalau kita punya kulkas, belanja ke pasar itu lumayan ya, karena bisa belanja seminggu sekali, lebih irit, lebih hemat gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi bungkusin cabe rawit merah gitu ya. Ini tuh harganya 2.000 per 1 ons ya teman-teman. Jadi di sini aku beli 1 ons aja. Terus aku juga beli bawang putih. Bawang putih ini seperempat 7.000. Untuk bawang merahnya aku masih ada di rumah ya teman-teman. Jadi aku nggak beli. Nah di sini aku juga beli bawang bombaynya. Ini seperempat itu 6.000 kalau nggak salah. Terus beli telur juga 1 kilo. Nah ini udah aku timbang-timbangin semuanya. Tinggal bayar aja deh teman-teman. Nah sambil aku bayar, aku mau nyapa teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dilancarkan usahanya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman, ini dia aku tadi udah bayar, terus di sini aku udah nyampe rumah. Ini aku mau salin dulu si telurnya biar nggak pecah ya, kalau di kresek itu kadang suka dimainin anak aku. Nah, biasanya aku tuh beli seminggu itu cuman 1/2 kilo ini telur, tapi karena 1/2 kilo tadi aku tanya 11.000, tapi kalau sekilo 20.000, jadi ya aku beli sekilo aja lah, lumayan kan untuk seminggu lebih gitu ya. Jadi aku beli 1 kilo. Nah, ini aku udah simpen si telurnya ke toples. Nah, ini tuh biasanya pakai toples untuk snack-snack, tapi snacknya karena udah habis, jadi aku pakai buat tempat telur ya teman-teman. Nah ini dia si cabai rawit merah, ini tuh 2.000 1 ons, terus cabai keriting hijau juga 2.000 1 ons, terus aku juga beli buncis, ini tuh 2.500 per bungkusnya ya teman-teman. Terus ada kikil, ini 6.000 per bungkus. Aku juga beli ini nih bawang bombay. Nah, ini tuh timbangannya lebih ya teman-teman. Tadi itu seperempat lebih, hampir 3 onsan gitu. Jadi harganya itu 6.500 untuk 3 ons. Terus ada bawang putih ini seperempat 7.000 ya teman-teman. Nah, untuk bawang merahnya ini aku masih ada. Kita langsung beresin aja ya ke tempat bumbunya. Jadi aku ngatur untuk jatah belanja mingguan aku tuh 50.000 untuk bumbu, 100.000 untuk sayuran ya teman-teman. Jadi untuk bumbunya ini aku baru pakai 17.500 ini semua ya. Terus untuk sayurnya ini aku 28.500. Sebenarnya telur itu masuk ke jatah bumbu ya teman-teman, yang 50.000 harusnya. Tapi karena telurnya 1 kilo, biasanya itu cuma 1/2 kilo jatahnya. Jadi aku masukin ke jatah belanja sayur aja deh. Sama aja sih, yang penting mah nggak lebih dari 150.000 aja seminggu. Pokoknya mau masukin ke jatah mana bebas aja ya teman-teman. Jadi ini aku baru ambil segitu deh, 17.500 untuk bumbu dan 28.500 untuk lauknya. Oke deh, langsung kita susun ke tempat bumbunya ya teman-teman. Nah ini dia bawang merah aku masih banyak banget karena beberapa kali Pak suami itu bawa makanan terus ke rumah ya. Jadi jarang masak, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk bawang putih ini biasanya seperempat itu seminggu lebih ya, kadang 2 minggu loh 1/4 itu, karena bawang putih itu pemakaiannya lebih sedikit daripada bawang merah ya teman-teman. Nah, oke, kita susun aja. Nah, sebelum aku masukin ke keranjang, aku ganti dulu tisunya, tisu di bagian bawahnya gitu ya, biar bersih. Terus ini si bawang merahnya itu banyak yang kering-kering, terus ada yang busuk sebagian, aku pisahin gitu ya, aku bersihin aja, biar nggak ganggu di tempatnya, biar enggak nyemarin bawang merah yang lainnya gitu, yang masih bagus kan, kalau deket-deket sama yang busuk takut ke bawah busuk. Nah, begitu juga manusia ya teman-teman. Kok jadi ke situ ya? Maksudnya kalau manusia tetap kita juga berteman pilih-pilih gitu ya. Kita berteman dengan orang baik, insya Allah ketularan baik. Kalau kita berteman sama orang-orang yang
apa ya, buruk tabiatnya gitu ya. Kadang-kadang kita juga kebawa buruk, tapi kalau kita bergabung sama orang-orang yang tabiatnya buruk, kita bisa bawa dia lebih baik, itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Tapi karena kita tahu diri kita itu misalnya, kita itu gampang terbawa pergaulan, ya udah mendingan kita batasi pergaulan kita. Tapi kalau misalnya kita menilai diri kita, oh kita tuh nggak gampang, apa ya, nggak gampang kebawa pergaulan kok, justru orang-orang kebanyakan sering ngikut gaya kita nih. Nah, itu bagus dong. Kalau kitanya baik, kita bawa orang lain ikut baik juga. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau aku tipe orang yang kadang-kadang terbawa lingkungan, jadi aku harus benar-benar pilih-pilih lingkungan gitu ya, teman-teman. Nah, oke deh, curcolnya udah dulu, kita lanjut ke videonya aja ya teman-teman. Nah, ini dia menu aku hari ini. Jadi aku mau masak kikil sama masak buncis. Nah, buncis ini aku mau apa namanya, campur sama telur orak-arik nanti ya teman-teman. Nah, ini tuh aku ngiler pas aku lihat videonya Trisunjaya Cangu gitu ya kalau nggak salah namanya. Nah, aku tuh lihat vlognya beliau itu lagi bikin buncis juga, terus pakai orak-arik telur. Ih, kayaknya enak banget gitu ya. Terus aku langsung beli nih si buncisnya. Jadi ketularan si Bunda Tri gitu ya. Halo Bunda, kalau nonton ini aku tuh keracunan ya, keracunan menu harian gitu ya. Jadi ngikut-ngikut nih resepnya Bunda Tri. Nah, ini aku karena nggak punya bumbu dasar putih, jadi Bunda Tri ini pakai bumbu dasar putih ya untuk si buncisnya, tapi karena aku nggak punya, aku ngiris bawang merah bawang putih aja deh teman-teman. Terus Bunda Tri ini pakai irisan bawang merah cabai merah keriting. Di sini aku nggak pakai karena takut anak aku ikut makan ya, dia itu kalau pedes dikit aja nggak mau makan, jadi aku polosan aja deh nggak pedes. Nah, bunda-bunda di rumah hari ini masak apa nih? Kalau aku kayak gini aja ya, menu simple-simple aja, yang cepet juga deh masaknya, cuman ngiris-ngiris bumbunya aja. Aku tuh tim jarang ulek ya, nggak tahu kenapa nggak suka yang ribet-ribet gitu ya. Karena yang bikin ribet itu sebenarnya bukan nguleknya ya teman-teman, tapi minjem ulekannya ke rumah depan. Atau aku kalau nggak ngulek pakai blender, terus blendernya juga minjem ke rumah depan ya, ke rumah mama. Nah, untuk yang pertama ini aku goreng telur dulu buat anak aku ya, teman-teman. Nah, di sini bumbunya aku cuman pakai kaldu bubuk aja ya, teman-teman. Terus si kuning telurnya ini aku pecahin biar matengnya itu merata gitu ya. Karena kalau telurnya utuh gitu, telur kuningnya itu kadang-kadang tengahnya itu masih kayak agak apa ya, kurang mateng gitu. Nah, beda lagi nih kalau adik aku yang bikin telur, dia tuh sukanya setengah mateng. Jadi si kuning telurnya itu harus benar-benar utuh, terus si dalamnya itu yang belum mateng sama sekali. Yang ditusuk itu kayak lumer gitu bagian dalamnya itu. Ih, kalau aku mah agak-agak geli gitu ya liatnya. Tapi namanya orang beda-beda selera kan ya. Adik aku sukanya setengah mateng, aku pengennya yang kering gitu. Beda-beda selera. Nah, oke lanjut ini aku langsung numis bawang merah sama bawang putih, terus ini aku ceplok telurnya, terus diorak-arik gitu aja. Ini aku yang keduanya ini aku masak buncis itu ya teman-teman. Nah, ini dia telurnya udah aku orak-arik, tinggal aku masukin si buncis yang udah aku tadi iris-iris ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, menu irit, murah meriah, tapi enak ya menurut aku. Nah, aku dulu pernah bikin yang kayak gini, cuman kayak keingetan lagi pas Bunda Tri bikin gitu ya, aduh kepengen banget gitu ya. Langsung deh beli si buncisnya. Nah, di sini aku kasih air sedikit ya teman-teman, terus bumbunya juga yang simple-simple aja, kaldu bubuk, garam, gula gitu ya. Terus dikasih merica dikit. Nah, ini tuh menu tersimpel yang enak menurut aku ya.
Nah, kalau kalian, lebih suka menu yang kayak gimana? Kalau aku kayak gini aja udah nikmat banget. Nah, oke, sambil nunggu si sayurnya mateng, ini aku mau ngiris-ngiris dulu, cabe keriting buat campuran si kikil ya, teman-teman. Jadi, aku pengen bikin kikilnya itu yang pedas manis gitu. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya kalau suara aku dari tadi agak bindeng, karena ini tuh aku agak flu sedikit, aku tuh setiap kena dingin gitu, kalau pagi-pagi udah kedinginan banget, pasti siang sampai malam itu langsung flu gitu ya, bersin-bersin terus, alergi dingin, aku tuh nggak tahu kenapa. Nah, oke deh, ini udah mateng si sayurnya, buncisnya, terus wajannya itu nggak aku cuci ya teman-teman, aku langsung masukin aja deh biar cepet, biar nggak ribet gitu. Nah, ini aku langsung tumis si bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Nah, terus udah agak harum, ini baru deh dimasukin kikilnya. Oh ya teman-teman, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang selalu support aku. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, aku ucapin terima kasih banyak juga. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya yang ada di sampingnya, biar kalian itu nggak ketinggalan dari video-video aku selanjutnya. Jadi kalau aku upload video baru, kalian akan dapat notifikasi dari video-video aku itu. Nah, buat kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Juga kalian udah support aku di kolom komentar, di Instagram juga. Nah, kalian boleh juga ya, yang belum follow Instagram aku, kalian follow di @rarica01. Nah, walaupun aku nggak terlalu aktif di Instagram, tapi kalau ada yang DM itu aku usahain selalu bales ya. Walaupun balesnya itu lama banget gitu. Harap dimaklum ya teman-teman, HP-nya masih satu, masih rebutan sama anak aku, jadi agak susah buat apa ya, buat nyuri-nyuri waktu buat main-main HP itu agak susah. Nah, oke, ini masak kikilnya udah selesai. Ini aku mau beresin dulu mejanya. Terus aku salin deh ke mangkok ya teman-teman. Habis ini kita makan. Makan simple, makan hemat, yang penting enak, nikmat ya teman-teman. Alhamdulillah menu hari ini udah selesai ya teman-teman. Ini dia kikil pedas manis sama tumis buncis telur orak-arik. Alhamdulillah nikmat banget ya teman-teman. Ini menunya untuk sekali makan rencananya, tapi ternyata masih sisa banyak. Jadi masih bisa dimakan buat nanti sorenya atau nanti malamnya ya teman-teman. Ternyata hemat banget ya untuk menu hari ini. Jadi tadi itu cuman kikil 6.000, buncis 2.500, itu juga masih sisa setengahnya, terus telur 2 biji. Alhamdulillah sesimpel itu, senikmat itu ya. Jadi menu harian kita itu bisa dibikin hemat, tapi bisa dibikin mewah juga, tergantung budgetnya ya teman-teman. Nah, mari kita makan. Nah, ini aku cobain, mantep banget deh. Cuman si buncisnya agak keasinan dikit. Nggak apa-apa deh, kalau udah campur nasi udah nggak terlalu kerasa asin deh. Nah, oh ya teman-teman, habis makan ini aku mau jemur pakaian, karena ada yang tanya nih jemur pakaiannya di mana, terus tempatnya kayak gimana. Nah, habis ini kita jemur pakaian ya teman-teman, tapi aku isi perut dulu biar ada tenaganya, karena tadi nyuci lumayan banyak juga, jadi jemurannya juga lumayan banyak. Nah, karena di kontrakan ini tuh nggak ada tempat jemuran sebenarnya ya teman-teman, jadi aku tuh jemurnya di loteng rumah depan, rumah orang tua gitu ya. Nah, ini dia kita udah berada di loteng tempat jemuran. Nah, di sini tuh banyak tanaman punya mamahku ya. Jadi mamah aku tuh seneng banget nanam-nanam bunga-bungaan, terus tanaman-tanaman gitu ya, yang hijau-hijau kayak gini. Mamaku tuh kayaknya telaten gitu ya kalau ngurus tanaman. Tapi kalau aku, aduh, kayaknya agak kurang telaten ya kalau untuk tanaman hidup. Makanya kalau di rumah pengennya beli yang plastik aja, yang artificial gitu ya, biar nggak ribet ngurusnya gitu.
Nah ini dia cucian aku ya teman-teman, seminggu nggak nyuci, aduh satu bak penuh sampai kayak gini menggunung ya. Belum lagi setrikaan di bawah itu belum aku pegang sama sekali. Jadi setrikaan masih numpuk aja dari kemarin. Nah teman-teman, ini dia ya tempat jemuran aku. Maaf kalau misalnya kumuh atau misalnya nggak sesuai apa ekspektasi ya bilangnya. Pokoknya maaf ya kalau nggak sesuai ekspektasi kalian, karena inilah aku apa adanya. Jadi inilah tempat jemurannya juga kayak gini. Masih belum banyak renov ya, karena dari zaman aku kecil masih kayak gini aja bentuknya. Terus digantung-gantung gitu aja. Biasanya kan kalau yang mau lebih rapih itu pakai hanger ya. Jadi muat banyak untuk tempat eh, sebesar ini. Jadi menurut aku ini tuh tempat jemurannya lumayan luas, tapi karena ngejemurnya digantung-gantung kayak gini, nggak pakai hanger, itu jadi kelihatan lebih sempit ya. Padahal kalau pakai hanger itu muat lebih banyak, terus lebih rapih juga kelihatannya. Nah, mudah-mudahan kalian nggak penasaran lagi ya teman-teman sama tempat jemuran aku tuh di mana. Jadi di sini ya, kita jemur bareng-bareng di sini sekeluarga. Nah, di bawah jemuran ini tuh sebenarnya kamar mandi kontrakan aku ya teman-teman. Jadi karena nempel gitu antara rumah depan sama kontrakan. Jadi ini tuh pas bawahnya itu kontrakan aku. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Semoga kalian nggak kapok-kapok, nggak bosen-bosen nontonin video aku. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.